sumber luar biasa untuk berbagi ilmu dalam pengelolaan mindset dalam webinar Better Mindset for Better Future. Sebelumnya, perkenalkan saya Irza Clarita sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Menuju acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Magfiratul Amaniyah, dan pemateri kita, yaitu Bapak Dani Pamungkas. Dan untuk peserta diharapkan mengikuti serangkaian acara hingga akhir, karena akan ada door prize menarik dalam acara kali ini. Kepada Bunia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Irza. Suara saya kedengeran? Jelas, Bunia. Sudah terdengar ya. Oke, selamat sore Pak Dani. Selamat sore Ibu, selamat sore semuanya. Ya, senang sekali berjumpa dengan kami ya Pak di Politeknik Negeri Banyuwangi. Oke, sebelumnya Pak Dani sudah pernah ke Poliwangi nih? Sudah, kebetulan rumah saya dekat sama Poliwangi, Bu. Oh iya ya, saya baca tadi di CV di Rogo Jampi juga ya Pak. Berarti betul. sudah akrab dengan Poliwangi. Oke, nah ya, ini alhamdulillah. sore ini terima kasih, kami sampaikan terima kasih Pak Dani sudah bersedia untuk menemani kami dari Poliwangi untuk berbagi apa ya Pak, visi, berbagi mindset ya, bagaimana cara mengolah pola pikir, mengolah mindset seperti itu. Nah, di sini mungkin sebelumnya nih Pak, saya boleh membacakan CV Pak Dani terlebih dahulu ya, biar teman-teman ini makin kenal siapa sih Pak Dani gitu. Monggo. Oke teman-teman, di sini saya bacakan ya CV dari Pak Dani. Nama beliau, nama lengkapnya yaitu Dani Pamungkas Magister Pendidikan. Nah, di sini Pak Dani lahir di Banyuwangi. Jadi asli Banyuwangi nih berarti Pak? Asli okay. Produk lokal Banyuwangi. Produk lokal Banyuwangi. Pak Dani ini lahir di Banyuwangi pada tanggal 24 Maret 1986. Benar ya Pak yang ada di sini?
Oke, nah di sini Pak Dhani akan membawakan tentang better mindset ya, for the better future. Nah di sini dari pendidikan sendiri Pak Dhani itu SMA-nya di Rogo Jampi, SMA Negeri 1 Rogo Jampi, berarti memang asli putra Banyuwangi ini. Terus D3 Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Malang, dari Banyuwangi kemudian ke Malang ya Pak, berarti Merantau ya. merantau, berarti banyak sekali ini pasti pengalamannya. Kemudian S1 di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, S2-nya di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang juga. Tentang pengalaman dari Pak Dhani sendiri ini banyak sekali, salah satunya ini pernah menjadi instruktur kelas bisnis di School of Business Malang, kemudian pernah juga menjadi salah satu peserta akademik seminar di Bank University. Kemudian mempunyai yayasan yatim mandiri, pendiri lembaga Triangle Work ya Pak, ini lembaga konsuling dan pemberdayaan. Kemudian pernah juga memegang GPC Politeknik Negeri Malang dan juga pernah menjadi staf pengajar atau dosen di Politeknik Negeri Malang. Berarti pengalamannya sudah multidisiplin ini ya Pak, dari bisnis, kemudian dosen, pengalaman sosial juga. Nah dari skill, Pak Dhani ini yang menarik nih. Dari skillnya ada hipnosis, hipnoterapi. Waduh, apa ini Pak skillnya? Kemudian ada neurolinguistic programming dan quantum practitioner. Dari skillnya ini beliau sepertinya apa ya, dari skill-skill beliau terlihat ahlinya, seperti itu Pak. Sama-sama belajar nanti Bu. Oke, sama-sama belajar. Nah di sini juga kami ingin mendapatkan atau sharing dari Pak Dhani mengenai gimana sih, bagaimana mengelola mindset, terutama dari teman-teman mahasiswa ini Pak yang masih muda-muda, dan khususnya saya juga. Bagaimana sih mengelola pemikiran, kalau kata orang kan pikiranmu bisa jadi masa depanmu, misalkan itu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilahkan kepada Pak Dhani untuk memberikan sharing-sharing pengalamannya dan juga memberikan materi mengenai better mindset. Kami persilakan Pak Dhani. Terima kasih Ibu. Selamat sore semua rekan-rekan Sobat Jinggo. Sore Pak Dhani. Alhamdulillah akhirnya ya setelah sekian lama akhirnya saya bisa bersilaturahmi secara langsung dengan rekan-rekan Sobat Jinggo ya di Poliwangi. Sedikit koreksi Ibu Magfirotul tadi, mohon maaf perlu saya revisi, bahwasanya tadi di Yayasan Yatim Mandiri saya hanya support untuk pendampingan rekan-rekan ibu duafa, kaum duafa dan janda untuk pengelolaan bisnisnya. Jadi saya bukan yang punya Ibu, hanya bantu saja. Mohon maaf Pak. Tidak apa-apa, termasuk untuk di JPC Polinema juga support saja. Ini sebenarnya dekat tapi akhirnya jauh karena saya ada di Malang. Oke, langsung saja hari ini saya akan share pengalaman, bercerita tentang better mindset for the better future. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, rekan-rekan Sobat Jinggo ada yang pernah dengar atau mungkin malah sudah tahu sebenarnya mindset itu apa sih? Kalau belajar bersama itu kan santai kan gitu Bu ya, nggak perlu tegang ya. Monggo, oke. Mas Bagus, pola pikir. Oke, terima kasih. Barangkali yang lain? Mohon izin Ibu, barangkali nanti ada rekan-rekan yang mau ngomong kan enggak apa-apa ya.
Oke, nggak apa-apa Pak, dipersilahkan kalau Oke. untuk teman-teman mau mengaktifkan sound-nya Mikrofon. juga Oke. mengaktifkan videonya, kami persilahkan. Oke. Feel free Pak Dani untuk sekarang. Siap. Oke, monggo. Kalau Mas Bagus tadi menyampaikan bahwa saya mindset itu pola pikir. Pola pikir yang seperti apa? Barangkali ada rekan-rekan yang lain mau menjawab, monggo silakan. Santai saja. Mungkin Mas Bagus bisa open mic, Mas. Iya, Pak. Ya, suara saya kedengeran ya, Pak? Oh, jelas. Mas Bagus ini pengajar juga ya? Bukan, saya mahasiswa Poliwangi semester 7, Pak. Oh, jurusan apa? Saya jurusan manajemen bisnis pariwisata. Wih, mantap. Oke, lanjut. Oke, Apa baik Mas Pak. Bagus? Menurut saya mindset itu adalah pola pikir. Nah, pola pikir yang seperti apa? Kalau saya mengatakan kita sekarang kan ada dua perbedaan antara fixed mindset sama growth mindset. Jadi yang saya tekankan adalah lebih kepada growth mindset tersebut, yaitu pertumbuhan mindset ke arah yang lebih positif seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, mantap sekali jawabannya Mas Bagus. Jawabannya bagus seperti namanya. Yang lain, monggo. Oke, Mbak Ulan, silakan Mbak Ulan. Baik, kalau menurut saya mungkin hampir sama seperti Mas Bagus, cuman izin menambahkan saja, pola pikir itu mempengaruhi keputusan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Jadi misalkan kayak Wulan itu sangat pesimis untuk masuk ke Poliwangi. Jadi kalau Wulan mempunyai pola pikir seperti itu, maka hasil yang kedepannya akan seperti itu juga. Jadi mindset yang bagus itu akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Kalau dari Wulan seperti itu. Jadi sangat mempengaruhi keputusan. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Hebat-hebat ya. Siki sebenarnya wis gak usah tak isi dowo-dowo ini. Nggak usah panjang-panjang ini, wis podo ahli ini. Oke, saya akan coba share ya. Oke, mindset for the better future. Di hari ini kita akan belajar tentang konsep dan pemahaman, pengertian dan pemahaman tentang mental block, melepaskan diri dari mental block, sama positive mindset. Kira-kira itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita sharingkan. Nah, ini John Quincy Adam ini pernah ngomong ya, try and fail, but don't fail to try. Kira-kira takut untuk mencoba, wis pokoknya dilakoni aja, dicoba aja. Seperti itu. Nah, apa sih mindset itu? Mengapa perlu mindset? Mengapa mindset itu penting? Tadi sudah dijawab sama Mbak Wulan, sama Mas Al sedikit cuplikan apa sih mindset itu. Jadi mindset itu erat kaitannya sama belief ya, sama kepercayaan diri kita, sama keyakinan diri kita. Kalau Mbak Wulan tadi ngomong, kalau kita pikirannya positif, maka apa yang kita capai akan jadi positif pula. Kalau Mas Bagus menyampaikan tadi ada fixed mindset sama grow mindset. Artinya kalau grow mindset itu bagaimana caranya kita eksplor potensi yang ada dalam diri kita. Tapi kalau fixed mindset itu sebaliknya. Percaya kalau diri kita harus pinter lah kira-kira. Pernah nggak merasa seperti itu? Besok ujian, ora usah belajar lah, pinter. Terus menguasai. Nggak perlu belajar. Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Ya, saya rasa
Pernah ya, semua orang pasti pernah. Apa yang terjadi pada saat akhirnya kita memutuskan untuk tidak belajar? Apakah hasilnya maksimal atau malah sebaliknya? Monggo, nggak apa-apa, ngomong aja, sharing, kita nih sharing jagongan, nggak usah tegang-tegang. Kalau teman-teman di tengah open mic, nggak apa-apa ya Pak Dhani? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silakan Monggo. teman-teman. Santai aja, sinau bareng ini judulnya. Pak, izin menjawab lagi. Kalau dari Wulan ya hasilnya itu pasti tidak maksimal, dan terus di dalam diri kita itu akan muncul rasa meremehkan itu lebih besar karena kita menggampangkan dulu gitu. Misalkan kayak ujian UTS, matkul ini bapak ini aja gitu. Pasti kita meremehkan, dan itu pasti lambat laun seiring berjalannya waktu, hal yang awalnya itu kita coba, kali ini aja, itu bakal keterusan dan akhirnya jadi kayak sifatnya kita itu seperti itu gitu, Pak. Kita atau saya? Maksudnya ya yang saya contohkan itu. Kita lo aja kali. Nah, oke, terima kasih Mbak Wulan. Oke, pernah suatu hari, mudah-mudahan ini nggak terjadi pada teman-teman yang ada di sana ya. Ada seseorang yang dipaksa untuk maju ke depan, ngomong di depan orang banyak, terus grogi. Nah, yang muncul itu biasanya angen-angen di masa lalu, aku dulu itu terus persiapan disuruh maju, akhirnya grogi, akhirnya nggak iso. Lah saat ini jika dikasih kesempatan seperti itu, rasa yang dulu pernah terjadi itu muncul. Kira-kira yang dialami oleh orang itu pada saat ini ya kok? Dia akan tetap maju, apa karena terbayang dengan kejadian masa lalu, akhirnya fokusnya malah terpecah, grogi, dan nggak berhasil. Kira-kira yang mana yang terjadi? Yang A apa yang B? Ayo, yang mana ayo? Gara-gara yang B, oke. Ya itu belief. Itu mindset juga. Seolah-olah karena dulu pernah terjadi yang seperti itu, hari ini itu juga masalah yang dulu itu juga akan terbawa sampai saat ini. Jadi belief. Contoh lagi, ada kejadian di kampung. Aku belajar tambah kok. Oke, sorry bukan kampung. Kejadian di hutan, suku di dalam hutan. Pada saat kegiatan sehari-hari, jadi di dalam hutan itu ada kebiasaan namanya ketua suku kan. Lah, anak-anak disuruh pergi cari makan ke dalam hutan. Gak nemu makanan. Akhirnya pas di tengah hutan ada pohon mangga, buahnya lebat banget, mateng-mateng, akhirnya kan diambil sama salah satu anak itu dipanjat, ngambil buah mangga itu. Lah ternyata apesnya diserang oleh macan atau harimau. Lah temennya ngelempar pakai batu, pakai apa, tapi kan tetap ini
wis diserang, akhirnya teman-temannya pulang, lapor sama ketua suku sama warga. Akhirnya bingung, orang ketua sukunya juga bingung apa yang harus diperbuat gitu. Sampai akhirnya ini dibiarkan atau bagaimana, akhirnya kepala suku mengambil satu kebijakan, jangan sampai warga di suku itu mengambil lagi makanan yang ada di hutan, khususnya buah mangga yang ada di pohon tersebut. Yang memaksa mengambil, maka akan diberikan hukuman. Nah, itu pesannya ketua suku seperti itu. Nah, akhirnya kan seminggu saya dipatuhi, 2 minggu, hitungan bulan, hitungan tahun, itu kan akhirnya turun-temurun informasi itu. Turun-temurun, sampai akhirnya lupa kejadiannya seperti apa, karena sudah beda generasi. Nah, pada saat kejadian lagi, orang ke hutan lagi, terus ngambil itu, mangga lagi dibawa pulang, akhirnya sama warga malah dihukum. Loh, dihukum kenapa? Ternyata itu menyalahi aturan yang sudah disepakati oleh ketua suku tadi. Akhirnya tidak ada seorang pun dari warga itu yang berani mengambil buah mangga tadi. Wes, akhirnya terus turun-temurun seperti itu. Sampai suatu kejadian, pas kelaparan di desa itu, ada seorang anak yang akhirnya memberanikan diri untuk mengambil pohon. Setelah beberapa generasi ini, akhirnya diusir oleh warga karena dianggap melanggar aturan, diusir. Warga tetap kekeh menahan kelaparan karena nggak nemu makanan lagi, sampai akhirnya banyak yang mati. Lah, orang yang diusir malah bisa bertahan hidup. Lah, kalau dari cerita itu tadi, jenengan kira-kira dapat apa dari cerita itu? Dapat mangga, Pak. Nah, kira-kira dapat apa dari cerita itu? Atau segini, di suatu tempat itu kan ada yang biasanya sintru gitu ya. Terus warga sekitar meyakini, ojo liwat kono dewean, nanti bisa kesurupan. Nang kono wis ceritane ABC. Dan itu terus menerus. Kira-kira jenengan percaya nggak akhirnya sama cerita itu? Lah, padahal sampean juga belum pernah tahu wujudnya nang kono opo, kejadiannya apa, tapi kan itu informasi yang masuk, disimpan, karena direpetisi terus-menerus, akhirnya jadi belief. Lah, belief itu yang menentukan, gitu loh. Lah, kenapa kok penting? Lah, kalau informasi yang masuk, disaring, difilter, terus jadi belief, kalau yang negatif ya akhirnya kata Mbak Wulan tadi, hasilnya juga negatif. Kalau yang bagus, ya percaya yang bagus, hasilnya insya Allah juga bagus. Belief negatif itu biasanya upayanya akhirnya tidak maksimal, hasilnya negatif, malah menguatkan belief, malah menguatkan keyakinan. Oh, berarti anjene aku ki gak iso tenan. Berarti saya memang nggak bisa. Tapi kalau kebalikannya, beliefnya positif, upayanya maksimal, hasilnya positif, menguatkan belief juga. Belief yang bagaimana? Belief yang positif. Itu kenapa kok mindset itu perlu dan penting. Di mindset itu sama dengan
belief. Kira-kira seperti itu. Jadi belief itu ya sangat menentukan sekali karena itu keyakinan yang apa ya, yang terpatri. Akhirnya wis bener-bener wis percaya dengan informasi yang diyakini tadi. Jadi pola pikirnya wis percaya aku iki wis koyo ngene ono. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya lanjut, Silahkan teman-teman kalau monggo. ada yang ditanyakan. Kalau enggak ada ya tak lanjut dulu. Nah, ini sempat tadi dibahas sama Mas Agus kaitannya fixed mindset sama grow mindset. Kalau fixed mindset itu orang yang sudah merasa ya wes lah kemampuan yang tak miliki ini wes bawaan lahir, aku wes terlahir pinter banget lah. Jadi akhirnya karena dia sendiri mengotak bahwa dirinya itu super, ibarat wadah diisi apapun ya mesti amber. Kalau gelas ya wes kebek sudah penuh, mau diisi apapun ya udah amber gak iso masuk. Nah, karena dia merasa sudah pinter, akhirnya jika apa yang diupayakan itu tidak sesuai hasilnya dengan apa yang diharapkan, akhirnya mencari kambing hitam. Biasanya seperti itu. Gampang nyerah, usaha ora iso. Karena apa? Karena dia mengkotak dirinya kemampuannya segitu. Ora iso wisan aku. Enggak bisa, ini sudah mentok ini, ibaratnya gitu. Menyalahkan dalam dirinya sendiri ya. Wis aku ora iso tenan aku. Enggak bisa, sudah ini sudah mentok. Besok ujiannya remedi, hasil remedi nilainya panggah iku Pak, sama, nggak mungkin berubah. Karena apa? Dia sudah nggak mau belajar, wes ya cukup meyakini bahwa kemampuannya itu sudah cukup sudah. Beda dengan yang growth mindset. Kalau mindset bertumbuh atau berkembang, ya dia pasti akan mengupayakan. Pasti akan mengupayakan kira-kira apa yang bisa saya usahakan. Jadi grow mindset itu fokusnya pada usaha. Pada solusi harus bagaimana. Saya harus mengusahakan seperti apa. Memantaskan diri saya seperti apa. Seperti itu. Kalau fixed mindset, kecenderungannya kalau berhasil, itu senang banget dipuji dia. Wah, pinter tenanan ini. Oh, jelas, pinter. Saya sudah terkutuk boy sih gini. Terus pinter dari sononya. Tapi kalau pas ada gagalnya, ya ngono, lambat, menyalahkan, seperti itu. Kalau grow mindset biasanya juga suka mencoba hal-hal baru. Seneng nyoba. Wah, ini aku perlu nyoba ini. Kalau enggak bisa ya apa? Kalau enggak berhasil ya apa? Coba lagi. Sampai apa? Sampai bisa. Karena fokus ya. Tapi kalau fixed mindset, kecenderungannya itu takut mengambil resiko. Dia wis cukup senang berada di zona nyamannya. Terus aku ketok ngene ae lah, enak wis lah. Pokok kuliah aku datang, duduk, diam,
ngamati, ya wis pulang. Terus gak usah melok apa-apa, wis aku seneng iku lah, cukup lah. Jadi kalau ikut kegiatan yang lain kayaknya enggak lah wis. Enak inilah. Seneng wis nyaman dengan hal yang seperti itu. Kalau soal menanggapi kritikan, kalau grow mindset itu kecenderungannya, oh iya ya. Berarti bagaimana cara saya menjawab kritik ini? Solusi apa yang harus saya berikan? Tapi kalau fixed mindset kebalikannya, biasanya nek dikritik yo nek gak nesu, yo down. Sama terkait menghadapi kesulitan juga seperti itu. Kalau yang grow pasti cari solusi, cari cara, usahanya seperti apa. Tapi kalau yang fixed mindset, menyalahkan keadaan. Kira-kira seperti itu. Nah, kaitannya mindset tadi kan nggak mungkin ya, karena mindset itu sudah kita terima, artinya informasi yang sudah menjadi belief itu kita terima mulai kecil sampai kita dewasa, sampai usia kita saat ini. Makanya dia jadi belief. Kalau ada orang yang protes atau menyalahkan perilaku yang sudah menjadi belief itu, biasanya kita kan ngambek, wah ora iso, ngamen iki sik pas kenal aku wis nyalah-nyalahno. Karena itu sudah jadi kebiasaan. Kita gak terima oleh perilaku awake dhewe itu, perilaku kita itu disalahkan atau diprotes sama orang lain yang baru kita kenal khususnya. Pasti nggak terima. Meskipun kadang ya kita menyadari bahwa itu kurang pas. Nah, mental block ini biasanya penyebabnya adalah ketakutan, sabotase pikiran, atau reko-reko pikiran dewe, overthinking. Seperti itulah. Mental block ini bisa dijebol dengan cara apa? Mental block ini bisa dijebol dengan cara apa? Atau hal apa saja yang bisa merubah kebiasaan-kebiasaan menjadi belief. Caranya apa ya kira-kira? Pembentukan belief itu terjadinya dengan cara apa saja kalau menurut teman-teman? Barangkali ada yang mau komentar, monggo silakan. Dari Mbak Wulan menjawab dari motivasi, Mas Alfifi menjawab mencari bukti, Pak. Kemudian dari Mas Bagus ada lagi membangun confident. Membangun confident. Oke. Bagaimana cara kita membangun confident? Jawabannya di mana tadi? Di chat kah? Iya Pak, di chat. Mungkin bisa open mic, Mas Bagus. Oke, nggak apa-apa open mic aja. Kita ngobrol santai aja, nggak usah tegang. Ya Pak, suara saya masih terdengar ya Pak? Terdengar Sangat Mas jelas. Bagus. Oke, baik. Kalau menurut saya salah satu caranya untuk meningkatkan keberanian kita itu adalah dengan membangun percaya diri dari kita sendiri. Nah, percaya diri itu kan dimulai adalah salah satu latar belakang dari terbentuknya mindset tersebut, Pak. Jadi kita berani, kita takut ataupun tidak itu tergantung dari mindset yang kebetulan nanti akan diolah dalam kepercayaan diri kita. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan atau membentuk kepercayaan diri itu? Kalau yang biasa sering kali saya lakukan adalah dengan saya melakukan apa yang saya sukai. Itu dari dalam tersebut saya akan menumbuhkan kepercayaan diri saya sendiri bahwasanya wah ini saya sendiri, seperti itu Pak. Oke, berarti contoh realnya yang disukai apa, efeknya di percaya diri itu bagaimana?
Baik Pak, mungkin kalau yang sering saya hadapi ya Pak di lingkungan ataupun di experience saya adalah untuk ketika pada saat kompetisi. Nah biasanya kan sering untuk kita takut kalau semisal musuh kita itu lebih baik daripada kita. Oleh karena itu kan kita perlu untuk membentuk sebuah percaya diri. Kita apa saya? Gimana Pak? Kita apa saya? Oh saya Pak. Nah, Jadi, oke, terus lanjut. ya, itu jadi kan yang paling penting adalah diri kita percaya. Nah, percaya itu dimulai dari mindset itu sendiri. Itu kalau yang biasa saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, biasanya sih saya sering nyanyi-nyanyi sendiri ya Pak. Sesuka hati saya mau nyanyi apa silahkan. Yang terpenting membuat diri saya itu happy, sehingga kepercayaan diri saya itu bisa meningkat seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bagus. Yang lain tadi siapa? Mbak Wulan motivasi, Mas Afifi Rahman mencari bukti Pak. Bukti apa Mas Afifi? Oke, nyun sewu, apunten. Biasanya untuk mengatasi ketakutan dulu ini, mengunblock itu dulu. Kalau saya pribadi, ya menemukan bukti dulu bahwa ketakutan ini enggak terjadi gitu, sehingga kita akan mereduksi ketakutan itu bahwa itu hanyalah dalam tanda kutip hanyalah ilusi yang kita ciptakan yang belum jelas asal mulanya. Reko-reko pikirannya dewe gitulah ya. J Pak Sani, J. Anten, matur nuwun. Siap, terima kasih Mas Afif. Yang lain barangkali, oke, motivasi Mbak Wulan, oke. Ya kalau dari Wulan mungkin secara umumnya seperti itu motivasi, karena kalau Wulan sendiri itu kan tidak mudah menceritakan apa yang Wulan rasakan itu ke orang lain. Jadi itu kadang kalau kita misalkan bercerita ke orang lain itu malah kita itu mendapatkan jawaban yang sebenarnya kita pertanyakan itu ke orang lain itu. Jadi kayak kadang itu secara nggak langsung hal yang kita cari itu berasal dari motivasi yang orang lain kasih. Jadi mungkin dengan berkomunikasi itu mental block-nya itu sedikit berkurang, kayak overthinking, apalagi kan kayak milenial sekarang itu takut sekali gimana caranya untuk sukses gitu. Jadi orang lain itu sangat berpengaruh gitu Pak. Terima kasih. Aku ada satu hal yang menarik dari pernyataan Mbak Puji, bahwa milenial sekarang itu takut untuk sukses. Lah takutnya itu kenapa Mbak Puji kalau menurut jenengan? Kalau saya ya Pak, takutnya ini Mbak Puji apa mewakili yang lain juga? Wulan. Oke. Kalau saya sendiri itu ada kekhawatiran yang kalau di pikiran saya itu sangat kalang kabut. Jadi saya takut gitu loh Pak, nanti itu ke depannya seperti apa. Jadi ya itu tadi, karena fix mindset-nya saya itu masih di sana. Jadi kadang mencari motivasinya itu dari orang lain. Kalau saya sendiri itu takutnya yaitu nggak sukses, soalnya kan kalau dilihat dari sekarang itu persaingan itu sangat ketat, jadi kita harus bisa ngebawa diri kita sendiri gitu. Dan membawa diri kita sendiri itu kan nggak mudah. Nah, kalau buat tipe orang yang seperti Wulan yang nggak gampang cerita mengenai masalah Wulan ke orang lain, itu satu-satunya cara yang Wulan cari itu ya dengan cari sesuatu hal yang misalkan kayak ini penyampaian yang Bapak sampaikan itu pasti ada sesuatu hal yang sebenarnya Wulan cari gitu. Jadi gitu Pak. Mungkin Bapak paham ya Pak? Paham. Berarti sampean kudu undang rapi Mbak Wulan. untuk mendapatkan teman untuk bercerita, berbagi keluh kesah, daripada sampean ketemu orang yang salah ayo. Ya mungkin enggak itu. Mungkin kalau di webinar seperti ini mungkin Wulan bisa cari jawabannya itu melalui di sana. Sip. Guyon Mbak Wulan. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, jadi ada beberapa cara proses pembentukan belief itu dari mana. Ini juga cara untuk jebol mental block tadi. Jebol mental block. Jadi yang pertama adalah repetisi atau pengulangan.
dibolan-baleni, dilatih. Bisa karena biasa, direpetisi terus. Saya bisa, saya mampu, saya hebat, saya sanggup. Jadi repetisi. Kalau informasi yang diulang-ulang secara terus-menerus itu nanti ya ada suatu saat itu akan menjadi atau kita terima sebagai suatu kebenaran. Suatu kebenaran. Jadi pengulangan, repetisi, dibolan-baleni ya. Yang kedua, identifikasi kelompok. Identifikasi kelompok ini contohnya seperti ini. Kalau di kampus itu kan biasanya ada kegiatan mahasiswa ya, atau organisasi kemahasiswaan. Itu kan biasanya urunan untuk beli jaket apa namanya itu, jaket kelas lah ya, atau jaket organisasi lah. Lah semua itu yang anggota dapat urunan. Kira-kira lek sampean nggak ikut urunan ngono perasaan piye? Artinya kalau sampean nggak ikut buat ngono. Apakah baik-baik saja atau merasa koncoku gawe kabeh mosok aku gak gawe? Kira-kira mengupayakan akhirnya untuk ikut apa enggak? Iya Pak, mengupayakan supaya dapat uang gitu, untuk beli biar sama. Artinya kan mesti mengupayakan. Masih yo atau meskipun sampean sih belum ada dana untuk pengadaan jaket itu. Atau kelompoknya wisata, traveling, urunan. Sampean ndak ono dana kayak itu. Tapi konco-koncoku berangkat kabeh lho, mosok iya aku gak berangkat. Kira-kira mengupayakan nggak? Meskipun sampean tahu bahwa itu hanya seneng-seneng toh. Jadi belief itu akan kacau wis mesti akan mengupayakan. Mesti tembus. Jadi yang pertama repetisi, yang kedua identifikasi kelompok atau keluarga, yang ketiga adalah figur yang dipandang punya otoritas. Jadi sing iso jebol mental block. Contohnya, ya kalau dari cerita saya ambil ceritanya Pak Wulan tadi, saya perlu cerita Pak sama orang Pak. Pasti orangnya Mbak Wulan itu akan cepat masuk pada saat orangnya dianggap apa ya? Ya wis dia punya dianggap lebih tinggi lah ya. Paham maksudnya? Atau gini. Contohnya kalau guru ke murid atau orang tua ke anak. Nah, itu kan orang tua punya otoritas, guru punya otoritas, dosen punya otoritas. Kalau dosennya perintah itu dikerjakan, ditulis 1000 kali, direpetisi, tulis 1000 kali. Kira-kira sama mahasiswanya dilakukan apa enggak? Pasti dilakukan tanpa mempertanyakan. Meskipun sebenarnya disuruh menulis iki tujuannya apa sih? Buat apa? Tapi kan tetap dilakukan. Nah itu. Jadi jebol wis mental blocknya jebol, bentengnya tembus. Atau santri ke Pak Ustadznya atau kiainya, sambat ono masalah aku harus piye? Oke, baca surat Al-Fatihah 1000 kali. Kira-kira dilakukan apa enggak? Dilakukan. Karena yang ngomong itu adalah orang yang punya otoritas atau dipandang punya otoritas. Makanya hati-hati. Pada saat jenengan dipandang punya otoritas oleh orang lain, nek ngomong harus sing bener. Karena itu bisa menjadi nilai permanen atau bisa jadi belief bagi orang yang mendengarkan.
bisa jadi pilih bagi orang yang mendengarkan. Sampean punya adik kelas, baru masuk, maba. Sampean kan senior tuh. Sampean ngomong, ini Dik, nang kene iki pembelajarannya sulit, capek, praktek terus, wis pokoknya soro pokoknya wis. Lah sampean itu dipercaya sama anak ini. Yo stres adik sampean, Mbak, bingung. Yo apa ya? Mungkin bagi sampean itu suatu guyonan. Tapi bagi orang lain yang menganggap Anda punya otoritas, itu beneran. Makanya hati-hati. Sampean juga gitu, kalau ketemu orang nggak dikenal, terus sampean gampang kagum, gampang wow lah ya. Hati-hati. Gampang sekali nanti dicuci pikirannya. Manut sampean. Karena apa? Karena sampean memandang beliaunya punya otoritas. Gampang banget. Yang berikutnya apa? Yang bisa jebol. Emosi. Emosi yang intens. Emosi yang intens itu maksudnya bagaimana? Ini contoh kalau kasusnya di keluarga ya. Contoh kasusnya di keluarga. Ono bapak ibu setiap kali anak minta uang saku, gegeran. Mesti bertengkar. Akhirnya mindset yang terbentuk dalam pola pikir anaknya, kok ibu bapak ini ngomong no duit mesti gelut. Akhirnya beliefnya uang itu adalah sumber permasalahan. Itu bentuk dari kecil sampai dewasa. Akhirnya gak pati doyan duit, ya akhirnya gak duit. Karena duitnya yang dimusuhi. Oke, atau kalau kita ngomong emosi, sampean lagi kacau, lagi baper, ditinggal pas sayang-sayangnya, nangis-nangis, ya toh, emosi ini gak stabil, mari itu curhat ke temannya. Curhat ke temannya, bla 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 bla, mari itu cowoknya ngomong, wis tala, gak usah ambek arek iku, ambek aku aja, mesti tadian nih, wis. Kan kamu terbius sampai bisikan-bisikan, terbius oleh bisikan-bisikannya. Karena apa? Melibatkan emosi. Emosi itu bisa jebol faktor kritis, mental block. Dan bisa menciptakan juga. Gitu loh. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu kondisi alfa. Kondisi alfa itu kayak apa? Kondisi alfa theta itu di mana jenengan berada di hipnosis state. Atau dalam kondisi hipnosis. Makanya ada namanya ilmu terapi namanya hipnoterapi. Hipnoterapi itu ngomong dengan alam bawah sadarnya dalam kondisi alfa sama theta. Nah, jadi kalau kita ngomong hipnosis, kita ngomong gelombang otak. Gelombang otak manusia itu ada beta, alfa, theta, sama delta. Jadi seperti itu. Beta itu kondisi sadar, ngobrol enak, alfa sama theta itu fokusnya sudah mulai turun, ya 3-5 fokus, alfa atau pada saat mau tidur, sampean liar-liar itu, nah itu kondisi alfa. Kalau jenengan ngomong, self-talk ya, ngomong sama diri sendiri, afirmasi positif pada saat alfa sama theta, itu gampang tembus, mental blocknya kebuka. Jadi pas mau tidur,
sambil berdoa, sambil diprogram. Pernah nggak malam sebelum tidur wis sambatan dhisik, wah sesuk ketemu dosenku killer, tugas gurung dikerjakno, aras-arasan kuliah, wis males. Besoknya terjadi nang kampus iku wis ono ae permasalahan morat-marit lah wis. Karena itu sudah diprogram dan mental blocknya kebuka pada saat apa? Pada saat alfa mau tidur. Nah, makanya pada saat alfa itu diisi sama afirmasi-afirmasi positif. Diprogram, setelah itu dilupakan, besok akan jalan sendiri atas izinnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, mindset sukses. Kalau tadi mental block kita wis paham tentang mental block, wis iso njebol carane, sudah bisa njebol. Artinya kan tinggal program tuh, diprogram diri, diprogram sendiri. Jadi mindset suksesnya sadar diri dengan kesadaran penuh, sadar sesadar-sadarnya, berusaha mencapai apa yang diinginkan, berdoa dan istiqomah melakukannya. Benang merahnya di istiqomah. Ya apa? Bahwasanya yang pertama kaitannya sukses sebagai mindset. Oke, langsung awes. Mindset Anda itulah kesuksesan Anda. Kita sudah belajar tentang mindset tuh secara singkat tadi ya. Insya Allah berpikir positif ya hasilnya positif. Nek berpikir negatif ya wis mesti elek. Kan seperti itu. Yang kedua, syukur. Syukur dengan apa yang sudah sampean terima sampai detik ini. Syukur masih diberi kesehatan, syukur masih diberi nafas, syukur masih bisa sekolah, syukur masih bisa nongkrong belajar bersama hari ini di sini, disyukuri. Jadi saat ini disyukuri. Kalau ngutip perkataannya Dalai Lama itu, kita hidup di saat ini, bukan masa depan atau masa lalu, tapi saat ini. Saat ini, hari ini di sini, ya kita ngobrol ini. Sharing ini, karena nggak semua orang bisa, artinya yo iso join kayak gini sinau bareng. Kenapa kok akhirnya hanya sebagian orang saja yang memutuskan? Itu kan juga rahasia. Siapa yang menggerakkan kok sampai akhirnya mengiyakan untuk gabung di sini? Jadi disyukuri segala sesuatunya. Diterima, disyukuri. Diterima, disyukuri. Oke. Berikutnya adalah kita selalu punya pilihan. Dan kita tercipta sebagai khalifah ya, pemimpin ya, benar ya. Nah, yang dipimpin siapa dulu sebelum orang lain? Diri kita sendiri. Lalu gak iso mimpin awake dhewe yo, kesulitan nanti. Nah, kalau kita selalu punya pilihan, ibaratnya nonton TV, itu kan pasti ada acara yang disukai dan ada acara yang tidak disukai. Kamu pegang remote-nya. Kalau pas yang muncul itu acara yang tidak disukai, apa yang kamu lakukan harusnya? Ya di switching aja, diganti. Gak usah suwi-suwi, bapere. Kan seperti itu. Oke. Berikutnya. Ya, percayalah bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing.
Sampean punya potensi. Sampean punya potensi sama Tuhan wis disangoni potensiku mau. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Berikutnya, cobalah untuk bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan kelebihan Anda. Ya sing tenanan, kalau kamu sudah ngerti potensimu di mana, dieksplor di situ. Di-upgrade skill-nya di situ. Fokus saja di situ. Wis ora usah tolah-toleh, fokus saya. Insya Allah nanti ketemu. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Sampai kapan ya? Sampai berhasil. Karena pada dasarnya kita sudah dibekali kemungkinan-kemungkinan itu. Kemungkinan untuk sukses dalam keberhasilan dan sukses dalam kegagalan. Tapi sebenarnya bukan kegagalan, tapi pembelajaran. Oke, berikutnya cobalah untuk mengkuantifikasi perjalanan hidupmu, hidup Anda. Ya wis dilihat lagi, direview. Aku sejauh ini sudah apa saja yang sudah aku lewati. Dievaluasi. Oh, berarti aku kurangnya di sini. Berarti aku harus memperbaiki ini. Dilakoni mana, diulangi mana, sampai apa? Sampai ahli. Berikutnya, waktu ya. Semua orang punya waktu yang sama, tinggal dia mau atau enggak untuk selalu menjadi lebih baik. Jatahe podo. Maksudnya satu hari kan 24 jam. Jatahnya sama. Lah, waktu itu adalah koin. Nah, koin ini ibarat pilihan-pilihan, mau kamu pakai untuk apa? Ibarat ono dolanan, ono belajar, ono main-main, untuk ngopi. Waktumu mau kamu gunakan untuk yang mana? Spend waktu yang banyak untuk yang mana? Sampai apa ya? Sampai koinnya habis. Mau kamu gunakan untuk hal yang bermanfaat, main-main, atau yang seperti apa? Jadi dimanfaatkanlah waktu sebaik mungkin, karena kita tidak akan bisa mengulang waktu. Waktu wis lewat ya wis lewat. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang paling penting menurut saya ada silaturahmi. Sama silaturahmi nang rekan, teman, saudara, guru. Wah, itu luar biasa. Karena apa? Yang saya yakini bahwa silaturahmi itu adalah salah satu jalan untuk membuka pintu rezeki. Ya rakyatan kita bertemu podo sehate, saling mendoakan. Wah, itu sangat menyenangkan sekali. Jadi sebisa mungkin sampean cari atau mengembangkan koneksi, sampean mengembangkan jaringan, bersilaturahmi dengan orang lain, jangan membatasi diri. Ya, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan. Kira-kira itu. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Saya kembalikan ke Ibu Maghfiratul Amaniyah. Terima kasih Ibu Maghfirat. Terima kasih Pak Dhani atas pemaparannya, sangat menarik ini. Karena memang mindset itu yang menentukan apa yang akan kita lakukan, bagaimana pikiran-pikiran kita. Terutama saya tertarik sekali itu tadi dengan definisi fixed mindset dengan growth mindset itu ya Pak. Ternyata kalau dipikir-pikir memang sebagian kita ada yang masih fixed mindset, kemudian ada yang sudah menyadari saya itu growth mindset loh. Berarti ini harus dikembangkan. Yang masih mindset bisa tahu langkah apa yang akan dilakukan. Oke, mungkin kita masuk sesi diskusi ya, Pak. Monggo, monggo. Dari teman-teman nih, ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Dhani, mumpung Pak Dhani ada di sini. Oke, satu yang sudah raise hand, silakan Mas Bagus.
Saya Baik Bu, terima persilahkan kasih open mic. sebelumnya untuk Ya. waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf sebelumnya kalau dari tadi saya saja yang berbicara ya. Karena saya menilai diskusi kita dari awal sangat asik gitu ya. Kalau semisal bisa bertemu secara langsung dengan Pak Dhani, saya rasa tambah bisa lebih menarik gitu diskusinya Pak. Jadi sebenarnya saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan ya. materi dan juga sharing experience yang sudah diberikan oleh Pak Dhani sendiri. Begitu membuka mindset kita sendiri, khususnya para pemuda gitu ya Pak, yang seringkali mungkin overthinking daripada overdoing gitu ya Pak. Kebanyakan overthinking tapi less overdoing. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Pak, berkaitan dengan mindset. Mungkin ada dua Pak yang ingin saya tanyakan. Berdasarkan dari perjalanan pengalaman Pak Dhani sendiri menilai di lapang atau mungkin pernah mendapati seseorang yang bermasalah dengan mindset-nya. Nah, menurut Pak Dhani sendiri, apa sih Pak yang paling mempengaruhi pembangunan mindset seseorang itu bisa mengarah ke fixed mindset ataupun ke growth mindset? Itu mungkin yang pertama Pak. Terus untuk yang kedua, sesuai dengan tematik yang kita bawa pada sore hari ini untuk diskusi, saya kira sangat menarik ya, better mindset for the better future. Itu. Jadi yang ingin saya tanyakan untuk pertanyaan kedua ini adalah bagaimana cara kita mendesainin sebuah feature dari kita sendiri kalau berdasarkan dengan beberapa pembagian zona gitu Pak. Yang pertama mungkin saya bisa menilai ada past zone atau dari kelebihan kita sendiri. Yang kedua ada present zone dari apa yang kita lakukan saat ini, dan ada future zone. Itu kalau untuk mendesain sebuah masa depan kita sendiri, lebih baik kita lebih berfokus dari ketiga zona ini, lebih kita maksimalkan ke zona yang mana Pak? Antara kelebihan kita tadi di past zone, atau apa yang saat ini sedang kita lakukan, atau di present zone, atau mungkin di future zone. Justru untuk berpikir masa depan kita nantinya itu seperti apa. Mungkin seperti itu Bu dan Bapak atas pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Bagus. Pak, ada yang raise hand lagi. Boleh tidak ditampung dulu pertanyaannya? Itu apa enggak langsung saya jawab aja kah? Oh, Boleh? begitu. Boleh, langsung saja. Oke. Untuk Mbak Wulan dan Mas Arief setelah ini ya. Sabar ya. Oke, kalau kaitannya tadi yang fixed mindset sama growth mindset itu dari mana? Artinya tetap itu dari belief kita dulu. Dari belief, dari kepercayaan awake dhewe, itu sakjane kita lebih condong yang mana. Itu kan kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri ya. Artinya kalau kita ngomong belief kita, itu kita ngomong belief saya, itu kita ngomong dengan diri saya. Lah kalau Mas Bagus tadi, wis iso ngukur kudune. Sebenarnya kalau saya itu condongnya kemana? Ke fixed mindset atau ke growth mindset? Kalau memang sudah condong ke growth mindset, artinya fixed mindset ini kan bawaan misalnya. Fixed mindset itu anggap aja bakat lah ya. Bakat. Tapi yang kurang pas adalah aku punya bakat ini, tapi aku nggak mau mengembangkan. Tapi kalau growth mindset, aku punya bakat ini, tapi aku mau mengembangkan supaya ini bisa lebih tajam. Banyak belajar lebih baik daripada sekedar berbakat. Kira-kira ngono, Mas. Nah, landasannya apa ya? Landasannya kembali ke diri kita masing-masing, ke belief-nya. Berarti yang perlu tak lakoni saat ini, posisi sekarang, itu apa yang harus dilakukan? Nah, kalau tadi pertanyaan kedua, kita berfokus pada mindset atau keadaan masa lalu, saat ini atau masa depan. Ya itu sama akan ada kaitannya. Masa lalu itu juga terbentuk dari mindset 5 tahun yang lalu. Ya kita ngomong masa lalu berarti wingi lah ya, kemarin lah. Kemarin itu kan terbentuknya dari mindset masa lalu, 5 tahun lalu. Nah, mindset masa depan itu akan terbentuk dengan pola pikir, kebiasaan, semangat, usaha kita saat ini. Nah, kita ngomong tentang angen-angen, tentang cita-cita, tapi nggak ada usahanya, nggak ada aksinya, nggak ada keinginan untuk mewujudkan angen-angen itu. Kira-kira ya bisa nggak tercapai? Enggak. Ya kita mau saat ini dulu.
saat ini didesain dulu, tujuannya ditetapkan dulu, nggak masalah. Lah setelah tujuan ditetapkan, apa saja yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai tujuan yang sudah saya tetapkan. Usahanya apa yang harus dilakukan supaya tujuannya bisa berhasil, kan gitu. Yang membentuk yang akan datang itu adalah saat ini. Jadi ya upgrading skill-nya, menambah wawasannya, eksplor potensi dirinya, ya dimulai saat ini. Seperti itu, Mas. Monggo. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua dari Mbak Wulan. Atau dari Mas Bu, Bagus? mohon maaf Bu, sebelumnya. Ini bisa memberikan feedback mungkin Bu ya. Oke, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Dhani atas jawaban yang sudah diberikan. Sangat menjawab pertanyaan saya. Namun yang saya maksudkan pertanyaan pertama tadi, apa yang lebih mempengaruhi kita untuk pembangunan mindset ke growth mindset tadi? Karena kalau misalkan dari Pak Dhani tadi menyampaikan bahwasanya confident kita, kepercayaan kita sendiri, kan yang mempengaruhi paling besar itu adalah di faktor diri kita sendiri. Namun ketika di berjalannya waktu, itu justru kita bisa berganti karena keadaan atau lingkungan itu sendiri, Pak. Gitu. Itu bagaimana, Pak? Apakah itu yang saya maksudkan? Jadi faktor manakah yang paling mempengaruhi kita untuk membangun growth mindset kita tadi? Gitu. Karena kalau kita percaya diri kita memiliki mindset seperti ini dan sebagainya, tapi terkadang di keberjalanan waktu karena lingkungan kita sendiri itu bisa gitu. Gini, kalau artinya kan itu faktor ekstern ya. Jadi faktornya tetap ono intern, ono ekstern. Ada faktor intern dan faktor eksternnya. Bisa didengarkan dengan jelas kan suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke, jadi ada faktor intern sama ekstern. Kalau intern kita sudah kuat, fondasinya wis kuat, artinya tetap kita butuh lingkungan. Nah, lingkungan pertama kita adalah lingkungan keluarga tugasnya yang menguatkan. Kalau kita berada di lingkungan keluarga yang positif, insya Allah kita juga akan menjadi positif. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah lingkungan keluarga pada saat sekolah, usia sekolah, lingkungannya sudah bertambah. Ada lingkungan sekolah, ono guru, ono konco, kan seperti itu. Tapi kita sudah dipondasi sama lingkungan keluarga. Pada saat kita sudah dewasa, itu kan faktor kritisnya sudah terbangun dari kita anak-anak tadi toh. Belief sistemnya sudah terbangun pada saat kita mulai usia dini sampai dewasa. Nah, itu pasti ada tentang positif dan negatif. Artinya, kenapa saya ngomong tentang yang paling penting ini tetap nang diri kita sendiri? Karena apa? Karena kita sudah bisa menilai harusnya ini yang baik, ini yang kurang baik. Kalau masalah lingkungan, kita mau berteman dengan siapa saja di lingkungan seperti apa, itu gak ada masalah. Yang penting bentengnya kudu kuat. Belief system tentang apa ya? Tentang hal positif dan negatifnya sudah juga harus kuat. Tapi balik mana Mas? Kembali lagi ke bagian-bagian yang pembentuk belief system apa aja. Tadi ada repetisi, ada identifikasi kelompok, ada orang yang dipandang punya otoritas, ada emosi di situ, ada kondisi alfa atau hipnosis. Jenengan kepingin grow mindset, mohon maaf ya ini ya, terus sampean lingkungannya gak mendukung untuk itu, dan sampean berada di situ terus menerus di situ. Kira-kira ya apa? Ya mohon maaf ya, sampean kepingin apik dewe, tapi lingkungannya gak mendukung lah umpamanya ya. Terus iki ya anu lah ya, kita sama-sama tahu umpamanya ono pesta miras kasarannya. Sampean nggak ikut di situ. Sampean terus dikasih. Ya Mas Bagus nyoba juga, sampean nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan di situ pasti akhirnya ada pilihan, sampean tetap di sana atau pergi. Nek tetap di sana, kalau itu permintaannya terus-menerus setiap hari seperti itu, kira-kira sampean katut apa enggak?
Ya pasti katut, repetisi, tembus, pasti sudah. Tapi aku tadi menekankan pada kompetensi internnya kita dulu. Kalau eksternal sakjane lek usia kayak Mas Bagus kan kudune wis iso memisah lah ya. Ini yang baik, ini yang kurang baik. Selama itu tujuan lingkunganmu mensupport atau mendukung jenengan untuk berada terus untuk pengembangan dirimu, ya wis lakukan, enggak apa-apa. Kira-kira seperti itu Mas Bagus. Oke, baik Pak, terima kasih. Sangat menjawab sekaligus relate dengan keadaan yang pernah saya alami gitu. Jadi lebih sinkron dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Jadi sebagai tamparan juga buat saya, biar tidak terlalu terlena dengan lingkungan yang mungkin menurut saya aman atau nyaman, tetapi tidak sebenarnya. Seperti itu Pak, terima kasih sebelumnya. Sami-sami Mas Bagus. Monggo yang lain. Oke, terima kasih Mas Bagus. Yang kedua Mbak Ulan, silakan Mbak Ulan. Baik. Maaf ya Pak, ini sama kayak Mas Bagus, jadi Wulan terus yang tanya. Pertanyaan kedua itu bagaimana sih cara kita itu untuk mengubah mindset orang lain supaya percaya sama apa yang mestinya sama apa yang kita katakan. Ini kalau misalkan diimplementasikan itu kayak sekarang kan Wulan itu semester 5. Terus nanti kan semester 6 itu mau magang ya Pak. Nah, kendala yang sekarang Wulan alami itu bagaimana cara mengubah mindset orang tua Wulan itu supaya mereka itu percaya kalau Wulan itu bisa magang di luar kota gitu. Dan upaya yang udah Wulan lakukan itu sekarang itu Wulan memberikan gambaran itu ke orang tua Wulan itu bahwa kalau misalkan Wulan itu magang di hotel yang bintangnya itu lebih besar dibandingkan di Banyuwangi, itu Wulan akan pengalamannya akan lebih ngena, meskipun ada kata-kata yang di semua tempat itu adalah tempat belajar gitu, tergantung sama diri kita sendiri. Cuman kalau dari Wulan sendiri itu kan kayak yang seperti Bapak tadi sampaikan, kita itu harus punya goal, sedangkan goalnya Wulan itu Wulan pengen banget keluar kota, dan Wulan itu ingin magangnya itu misalkan di hotel bintang 5 atau seperti apa, dengan harapan supaya Wulan itu paham, oh gini rasanya merantau, gini rasanya bekerja di di hotel yang bintangnya itu sangat besar dan persaingannya juga sangat ketat. Nah, tapi di sisi yang lain itu dari mindset orang tua Wulan itu masih pakai fixed mindset bahwasanya kalau misalkan saya itu jauh dari orang tua, orang tua Wulan itu bakal kesulitan di sini gitu. Jadi kayak mindsetnya itu masih stagnan di sana gitu Pak, meskipun Wulan itu sudah memberikan dorongan-dorongan yang lain gitu. Terus bagaimana sih Pak caranya supaya mengubah dan meyakinkan segala upaya dan keinginan Wulan, karena kan kalau setiap orang itu punya mimpi ya Pak, tapi kalau misalkan dari keluarga itu tidak support mengenai mimpi tersebut, pasti kan ada kekhawatiran juga, oh mimpi aku aja udah diragukan di sini gitu, jadi gimana kalau mau keluar itu pasti juga takut gitu Pak. Terima kasih. Oke, langsung jawab juga ya. Oke Pak Denny. Oke, artinya kan gini, orang tua ya, karena orang tua itu mungkin dulu, sama sekarang kos apa masih sama orang tua? Sama orang tua. Sama orang tua lah. Pada saat kebiasaan sampean di rumah, orang tua itu kan apal. Mungkin ada pertimbangan khusus kenapa akhirnya orang tua tanda kutip ngaboti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampean memang kepingin belajar, apakah di tempat yang dalam kota itu tidak ada hotel yang memenuhi kualifikasi menurut sampean? Itu yang perlu dipertanyakan. Yang berikutnya, dan apakah jika sampean belajar di luar kota, itu sampean sudah meyakini bahwa ilmu yang sampean dapatkan itu sudah sesuai dengan apa yang sampean cari? Ojo-ojo itu mau ngereko-reko pikirannya sampean, saking kepingin nang kono, padahal sampean sik kurang ngerti juga yang didapat nanti pada saat di sana apa. Nah,
Artinya gini, itu kan memang keputusan harus dipikir tenanan ya, harus dipikir tenanan. Artinya kalau memang di luar kota, itu kan banyak faktor yang harus sampean pikirkan. Dari keamanan, dana, energi, biaya, segala macam. Keamanan, sampean nggak ngerti tempatnya, lingkungan, segala macam. Nah, itu sampean bisa benar-benar fokus belajar nggak di sana? Dengan keadaan-keadaan tersebut. Itu dibandingkan dengan kondisi atau tempat ibaratnya kalau itu di dekat tempatmu tinggal atau di tempat kampus. Kalau memang niatnya belajar, terus di daerah kampus atau di dalam kota memang sudah ada tempat yang layak untuk kamu memang belajar, cari ilmu seperti apa yang Saman Karepno tadi, ya enggak masalah di situ. Itu soal meyakinkan saja. Kalau Saman tanya caranya meyakinkan bagaimana, ya butuh menjadi contoh. Harus memberi contoh, bukan memberi, harus menjadi contoh, memberi teladan, menjadi teladan. Sing akhirnya orang tua itu benar-benar yakin Saman itu bakalan baik-baik saja kok di luar kota. Tapi kalau selama ini mungkin ya di rumah Saman menunjukkan hal yang seisok keluarga itu khawatir karena sampean cewek juga, ya itu yang dirubah. Artinya harus menunjukkan ya aku kuat kok, lah aku ini bakal di luar kota pun aku nggak ada masalah. Itu soal cara meyakinkan saja. Seperti itu. Ya belajar kan nggak kudu ado sih. Kalau memang niat belajar memang belajar beneran. Yang penting kan esensinya itu belajar. Sama mendapatkan sesuatu, sama kepingin ilmu yang bagaimana dan itu bisa dicapai di sana. Bukan tempatnya harus di mana. Kalau menurut saya di hotel besar ya mungkin sama punya gengsi akhirnya ya, punya gengsi, punya sertifikat segala macam. Tapi di sana orangnya juga aku kok beranggapan bahwasannya ya tempat bukan bintang 5 nggak ada masalah, tapi saya bisa banyak belajar di sana, bagi saya nggak ada masalah sih. Kalau saya, tapi kalau jenengan memang harus di bintang 5 ya nggak masalah. Nanti ibu ngomong sampai ibu bapak pasti diizinkan kok. Apalagi ada surat pendukung dari Ibu Magfiratul, insya Allah nanti tambah lancar. Siap-siap, Pak. Oke, kira-kira seperti itu, Pak Wulan. Iya, Pak. Kalau ini izin menambahkan juga, waktu itu kan juga sempat negosiasi. Maksudnya kayak ya mulai saya kasih dorongan-dorongan gitu, saya kasih pandangan-pandangan. Kalau dari orang tua itu malah bisa. Saya tuh ibu saya tuh bilangnya, iya kamu bisa, cuman ibu yang nggak bisa. Maksudnya karena kan di sini itu kayak bergantungnya itu ke saya, meskipun saya punya kakak, tapi ibu saya itu selalu bergantungnya itu ke saya. Jadi dia takutnya itu kayak gimana kalau saya itu tanpa kamu gitu, apakah saya bisa gitu. Jadi ya berarti itu, diyakinkan. ya itu satu-satunya cara itu ya saya kasih pandangan gini, kalau misalkan di sini nanti itu kayak gini, nanti ada pembeda gitu. Tapi ya itu tadi sih Pak, memang harus dipikirkan, maksudnya tidak ada salah satu belah pihak yang merasa terberatkan. Misalkan kayak dari pihak orang tua Wulan, kalau misalkan Wulan magang di luar kota itu merasa terberatkan, tapi Wulan tetap memaksakan, itu ya juga harus dipikirkan. Tapi terima kasih Pak, tadi sangat menampar Wulan sekali. Cocok kabeh ditampar, aku malah wedi nggo nang Poliwangi. Ya. Ya. Wulan dapat gitu sesuatu yang Siap. Poinnya sudah dapat ya Mbak Wulan. Ya Bu, sudah sangat. Oke, alhamdulillah. Sudah cukup Mbak Wulan? Cukup Bu. Oke, sangat cukup ya. Berarti kita bisa lanjut ke penanya selanjutnya ini yang sudah tidak sabar. Ada Mas Arief Hidayatullah. Silakan Mas Arief. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin Pak, saya mau tanya Pak. Kan dulu saya waktu SMK, itu ekosistem pertemanan saya itu
ya sekedar keluar, nongkrong, ngopi dan lain-lain sebagainya. Nah, waktu dulu saya susah tuh Pak untuk nyari ekosistem yang cocok untuk saya berkembang maju, untuk saya berkembang ke depannya, untuk kehidupan saya dan lain sebagainya. Dan saya memutuskan untuk mencari ekosistem baru Pak. Dan alhamdulillah pun ekosistem yang saya dapat pada hari ini alhamdulillah sungguh mendukung dan lain sebagainya. Tapi teman-teman saya yang dulu beranggapan bahwa saya lupa ibaratnya teman koncoan suwi lali ambil konco lawase gitu Pak. Itu menurut Bapak ya, tindakan yang saya lakukan, yang saya ambil itu apakah udah benar untuk kebaikan saya atau ada saran nih Pak untuk saya harus bagaimana ke depannya gitu Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Arif. Langsung saya jawab Bu ya. Iya Pak. Oke, Pak Dani silakan. Gini Mas Arif. Keren sekali itu pertanyaannya. Artinya gini. Kebiasaannya kita. Lah ini kita termasuk saya soalnya, termasuk saya. Itu biasanya terjebak dengan paham namanya sungkanisme. Sungkanisme. Jadi kalau digumbuli ku ya apa, gak digumbuli ku ya apa, kan seperti itu. Tapi dalam proses kita berusaha menjadi lebih baik, itu kan pasti anak cibiran segala macam. Udah, bagian itu cuekin, ignore negative people, cuek aja. Saman fokus sama tujuannya saman apa. Kalau memang saman merasa itu menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan tujuanmu, udah lakukan. Berteman itu sewajarnya saja. Artinya tetap yo ojo sampai lali terus ono koncone ada temennya apa ya papasan gak disopo atau enggak sekedar say hello atau apa gak boleh gitu juga. Artinya koncoan tetap koncoan. Berteman tetap berteman. Tapi secukupnya nggak usah masuk ke hal-hal yang memang itu iso merusak niat dan tujuanmu untuk terus belajar. Itu kalau dari saya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dan kalau bisa menambahkan, kalau bisa iya, Pak. Itu merangkul, diajak, ayo diajak, nggak apa-apa. Paling nggak sama sudah mengajak. Perkara nanti dia mau atau tidak, ya risiko urusannya dia. Yang penting sama sudah mengajak dalam kebaikan. Sudah itu aja. Terima kasih Pak. Mungkin saya mau tanya lagi gak apa-apa ya Pak ya? Kalau aku enggak apa-apa, monggo yang lain. Saya kembalikan ke Bu Makfiroh ini. Mungkin satu dulu Mas Arif ya. Temannya yang lain ada yang sudah menanti. Nanti kalau waktunya cukup akan kita lanjutkan kembali. Begitu ya Mas Arif? Siap. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Dani. Oke, untuk selanjutnya ada dua lagi nih Pak. Satu siap. Mas Fuad Bauzir. Silakan Mas Fuad. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Mohon izin bertanya Bapak Dani. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara memblok mental kepercayaan yang telah menjadi adat istiadat di sekitar kita, tetapi hal tersebut mengarah ke yang negatif atau membuat kita takut untuk melangkah demi masa depan. Biasanya begini Bapak, untuk masalah ini biasanya itu masalah perjodohan biasanya Bapak. Itu kan ada adat istiadat. Nah, di sini sorry. Perjodohan adat istiadat sing piye aku sorry belum nangkep. Kalau di Jawa itu kita tidak boleh menikah dengan pasangan kita yang arahnya itu ngalor ngulon Bapak atau ke utara. Artinya arah. Ya, arah ya arah, ini ya. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan kita dan keluarga kita mungkin itu yakin itu tidak terjadi atau kita tidak meyakini hal tersebut. Tapi orang-orang di sekitar kita itu meyakini begitu. Sedangkan ada yang mengatakan itu
perkataan adalah doa dan Oh, orang-orang itu yang benar. ya Hmm. kita meyakini kita sudah yakin bahwa itu tidak akan terjadi dan kita yakin untuk melawannya. Tapi orang-orang di sekitar kita itu tidak mendukung dan memberikan statement ini pasti terjadi seperti itu, Bapak. Oke. Jadi cara kita meyakinkan itu seperti itu. Bagaimana? Oke, setahu saya ya. Kalau tadi jenengan bilang bahwa doa, ucapan adalah doa, itu benar. Apalagi sampean meyakini, itu sangat benar sekali. Nah, kalau adat istiadat atau tata cara aturan-aturan seperti itu memang nggak boleh ini kalau ada ini kayak, tapi mesti ada solusinya. Setahu saya gitu, pasti ada solusinya. Entah itu mau ada keselamatan apanya dulu, entah itu ada aturan yang bagaimana dulu, biasanya pasti ada solusinya. Wah, ini ketoke sampean lagi persiapan kate rabi iki. Tenang ya, pasti ada solusinya, Mas. Nah, biasanya karena kan yang tahu itu kan orang-orang sepuh, ya. Orang-orang sepuh. Coba sampean komunikasikan dengan orang-orang sepuh. Kira-kira ada pantangan-pantangan seperti itu, solusinya bagaimana? Itu mesti ada solusi nih pasti. Ya, kalau saya jawabnya bisanya hanya sebatas itu. Kalau masalah aturan, karena saya nggak mendalami aturan seperti itu. Tapi yang saya yakini, setahu saya, pasti ada solusi. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Jadi ya saya juga memahami akan hal itu. Cuman di sini yang menjadi permasalahannya ini antara keyakinan kita akan bertarung dengan keyakinan masyarakat di sekitar. Nah, Betul. lalu misalkan kita sudah bertanya dan pasti ada solusi-solusinya itu seperti apa. Tapi di keluarga kita itu tidak mempercayai dan tidak mau ribet begitu Bapak. Oke, makanya kan gini, kenapa saya ngomong tadi, biasanya orang yang sudah sepuh atau yang sudah dianggap sesepuh lah di daerah situ. Nah, yang ngomong itu nanti beliau. Nek sampean saya ngomong, nah Bapak Ibu pasti nggak dipercaya. Nah, tapi beda kalau yang ngomong itu sesepuh. Karena beliau itu adalah orang yang dianggap punya otoritas. Si paham ya sampai sini maksudnya ya? Bisa jadi meskipun itu pasti akan alot, tapi bisa jadi kalau yang ngomong beliau, solusi dari beliau insya Allah mudah-mudahan bisa tembus. Harapannya seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih Bapak sudah cukup membantu. Sami-sami. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf untuk Bu Nia harus menghadiri persidangan, jadi beliau left dan saya yang menggantikan untuk menghandle pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin untuk selanjutnya dari Mas Endi Jauhari bisa on cam dan juga on mic menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Dani. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Jelas. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak acara sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Nah, saya ingin bertanya Pak, tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada dua jenis mindset, yaitu fixed mindset dan grow mindset ya Pak. Yeah. Nah, mungkin jika saat ini saya bertanya pada jenengan, manakah mindset yang dibutuhkan oleh kami yang saat ini sebagai mahasiswa? Mungkin jawabannya jenengan grow mindset ya Pak. Nah, namun saat ini tidak semuanya memiliki apa itu namanya grow mindset. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah kita bisa mengkombinasikan antara fixed mindset dan grow mindset sehingga terciptalah istilah mindset baru yang sekiranya dapat memberikan solusi untuk membangun pola pikir yang jauh lebih baik di era saat ini dan ke depannya, Pak? Terima kasih. Bisa.
Growth mindset itu meyakini bahwa, halo Mas Andi. Iya Pak, siap. Oke, growth mindset itu meyakini bahwa kemampuan bawaan yang sudah ada ini itu harus selalu dilatih, dikembangkan, dieksplor supaya kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Fixed mindset itu bawaan. Artinya ini Mas Hendi. Mas Hendi ini kalau pinter matematika. Ya kan? Anggap aja pinter matematika. Tapi kalau nggak pernah dilatih, terus semakin tinggi pendidikannya, otomatis perkembangan matematikanya juga semakin bertambah. Kalau sampean nggak pernah berlatih mengikuti perkembangannya, kira-kira apa yang terjadi? Ketinggalan. Ketinggalan. Makanya di sini tetap berkolaborasi antara fixed mindset sama growth mindset. Growth mindset ini selalu melengkapi. Wes duwe bawaan, terus ya apa? Pisau ini sudah baru. Supaya lebih tajam, tetap terjaga ketajamannya harus bagaimana? Harus diasah. Kan seperti itu. Nah, kalau sudah baru, memang tajam, tapi setelah itu nggak pernah dipakai, kira-kira bagaimana? Halo? Masuk? Nggih, Pak. Oke. Pisau baru, digawe motong sekali, jebret, mari ngono ndak diresiki, ditaruh, udah digeletakno, nggak tahu diasah. Beberapa tahun lagi, saya tetap tajam apa enggak? Sudah enggak, Pak. Nah, supaya tajam harus diapakan? Diasah kembali. Diasah kembali. Sampai terlahir hebat, wis pinter. Supaya lebih hebat, lebih pinter, lebih canggih cara berpikirnya, cara pengaplikasian ilmu pengetahuannya, apa yang harus dilakukan? Dilatih, dieksplor. Kan seperti itu. Clear ya? Iya, Pak. Clear, Pak. Oke, terima kasih. Terima Mbak kasih. MC, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Endi. Mungkin sudah cukup untuk penanya pada sore hari ini. Untuk para penanya, silahkan menghubungi saya melalui WhatsApp untuk nantinya diberikan sesuatu oleh panitia. Oke, saya tuliskan nomor WhatsApp saya di kolom chat. Saya tunggu menghubungi saya untuk kelanjutannya. Baik, terima kasih Bapak Dani atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Oke, jadi mungkin sebelum ditutup oleh Bapak Dani, bisa memberikan closing statement untuk teman-teman mahasiswa untuk lebih semangat dalam menjalani dunia perkuliahan. Bapak Dani, monggo silahkan. Oke, kalau dari saya untuk teman-teman semua, tetap semangat. Jangan pernah berhenti untuk mencoba hal baru, jangan pernah takut untuk mencoba, belajar terus, semangat terus. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa mengulur waktu, mari kita abadikan kegiatan kita pada sore hari ini dengan berfoto bersama. Monggo kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Wah, kan begini enak. Semua terlihat para pesertanya. Tadi pada off cam. Oke, Pak sudah siap? Bapak Dani mohon izin untuk stop share screen, Pak, agar Oke, bisa full. sorry. Sebentar. Nah, Sudah? terima kasih. Oke, dalam hitungan ketiga ya, teman-teman bisa bergaya bebas. Oke. 1, 2, 3.
Slide selanjutnya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, biar genap menjadi 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Dhani, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sukses, bahagia selalu. Oke, amin Bapak. Baik, sudah sampai kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Saya selaku pembawa acara mohon izin undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pak.